generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia berkebinekaan global kita. Gotong royong berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia berkebinekaan global kita. Gotong royong berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Prihatuningsih. Hari ini kita akan melaksanakan demonstrasi kontekstual coaching berkelompok. Di sini saya berperan sebagai coachee. Saya Benny Riviana sebagai coach. Saya Yuningsih sebagai observer. Untuk skenario pertama yaitu observer berdiskusi dengan coach Ibu Yuningsih dengan Pak Benny Riviana. Baik Bapak, ini ada beberapa pertanyaan yang terkait nanti kegiatan yang akan dilakukan atau kegiatan coaching yang akan dilaksanakan dengan Ibu. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Baik. Menurut Pak Benny, kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Pak Benny dari hasil coaching dengan Ibu Desi? Karena kaitannya nanti dengan kendala yang dihadapi Ibu Desi, bagaimana menyajikan pembelajaran yang menyenangkan dalam pembelajaran PJOK, maka kompetensi yang dikembangkan Ibu Desi untuk menghadapi kendala tersebut. Menurut Pak Benny sebagai coach, apa saja yang akan diobservasi dari hasil coaching hari ini? Beberapa hal yang saya observasi adalah kendala yang muncul yang dihadapi oleh Ibu Desi, mencoba menggali kemungkinan solusi atau strategi yang akan diambil oleh Ibu Desi sebagai coachee yang dilibatkan. Menurut Pak Benny, indikator yang bisa menentukan hambatan atau permasalahan yang dihadapi itu seperti apa Pak? Nah, indikator ketercapaian proses coachingnya yaitu Ibu Desi dapat menentukan solusi atau strategi atau langkah-langkah yang strategis dalam mengatasi permasalahannya, kemudian menyajikan pembelajaran yang lebih menyenangkan
supaya dapat meningkatkan antusiasme atau motivasi siswa belajar dalam pembelajarannya. Baiklah Pak Beni, terima kasih atas informasinya. Selanjutnya saya serahkan nanti proses coaching yang akan dilakukan Pak Beni dengan skenario 2, coach melakukan coaching kepada coach Pak Beni Ripiana dengan Ibu Desi Mafrihatuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, baik. Bagaimana Ibu? Ada yang perlu disampaikan? Gini ya Pak, saya punya permasalahan. Ini tentang pembelajaran yang saya hadapi. Gimana ya Pak? Jadi setiap pembelajaran itu saya sebagai guru pasti punya permasalahan. Jadi inti dari permasalahan saya yaitu melakukan pembelajaran. Dalam pembelajaran itu ada beberapa murid nih Pak, khususnya yang perempuan yang tidak antusias Pak dalam pembelajaran saya. Yaitu kan saya pembelajaran PJOK ya Pak. Itu gimana ya Pak kira-kira Pak? Baik, tadi Ibu menyampaikan ada beberapa kendala anak yang kurang antusiasnya di dalam pembelajaran. Kita mulai dari awal ya Bu. Nanti saya ada beberapa pertanyaan yang akan mencoba membantu menemukan solusinya. Yang pertama terkait dengan temuan kita hari ini, yaitu tujuan pertemuan kita hari ini apa ya Bu Desi? Tujuan yang saya inginkan bagaimana agar anak-anak itu bisa antusias Pak. Jadi dalam mengikuti pembelajaran saya tanpa adanya paksaan, sehingga anak mau gitu kan mengikuti pembelajaran saya. Memunculkan antusiasme siswa di dalam pembelajaran ya Bu Desi. Iya Pak. Baik, selanjutnya terkait ukuran keberhasilannya. Nanti setelah pertemuan kita berakhir, ukuran keberhasilan menurut Ibu Desi itu bagaimana? Ukuran keberhasilan yang saya harapkan itu bagaimana agar saya bisa menerapkan pembelajaran saya untuk bisa diterima anak, terus anak aktif dalam pembelajaran saya. Jadi karena pembelajaran PJOK itu kan tentang kebugaran ya Pak. Jadi gimana anak-anak agar bugar, sedangkan mereka tidak mau ikut pembelajaran saya. Jadi gimana mereka bisa sehat, bisa bugar seperti itu Pak. Baik, sangat positif sekali ya Ibu Desi. Jadi ternyata di balik yang disampaikan tadi itu adalah hambatan Ibu Desi yang ingin mengembangkan dari diri Ibu Desi. Bagaimana menjadikan pembelajaran yang menarik dan juga menyenangkan, yang akhirnya dapat menimbulkan antusiasme yang meningkat pada anak-anak didik tersebut. Nah, baik, dalam rangka mencapai tujuan tersebut, kita melakukan identifikasi terlebih dahulu ya Ibu Desi. Iya Pak. Sesuatu yang positif, kira-kira kekuatan yang paling dimiliki dari Ibu Desi yang mungkin bisa digunakan untuk mencapai tujuan pertemuan kita hari ini. Untuk meningkatkan antusiasme siswanya itu seperti apa? Ada ya Pak, saya memiliki sesuatu kekuatan ya. Saya itu punya beberapa jurus ya, dan saya bisa mengemas pembelajaran jadi sedemikian rupa. Karena di setiap pembelajaran saya memiliki beberapa materi yang bisa mengembirakan siswa ya. Ketika menemukan ada beberapa siswa yang memiliki potensi, jadi dia dijadikan tutor sebaya dengan temannya. Jadi itu kan pembelajaran struktur mandiri ya Pak. Jadi dengan tutor sebaya anak-anak lebih leluasa gitu Pak dalam menyampaikan pengetahuannya, dalam menyampaikan keingintahuannya juga, karena mereka seumuran seperti itu Pak. Ya, baik. Ternyata sangat luar biasa ini potensi yang dimiliki oleh Ibu Desi. Jadi bisa saya simpulkan mempunyai banyak strategi atau jurus ya yang bisa diandalkan untuk proses pembelajaran itu bisa lebih menarik. Nah, kemudian yang kedua, saya menyimak dari beberapa murid itu ada yang potensial, yang memiliki potensial tinggi, yang nantinya kita bisa berkolaborasi dengan siswa tersebut.
agar bisa siswa tersebut mau menjadi tutor sebayanya. Luar biasa, ini sudah bisa menjadi bagian awal kita menuju solusi. Berikutnya, kira-kira adalah tidak hambatan atau gangguan yang dialami oleh Ibu Desi dalam mencapai tujuan tersebut? Hambatan ya Pak, ada Pak. Hambatannya, jadi saya kadang kehilangan kosakata gitu Pak kalau menyampaikan. Jadi kadang nggak pas sama anak-anak, saya ngomong apa anak-anak tidak bisa iya mencerna seperti itu. Jadi kan kalau PJOK mengumpulkan anak-anak aja tidak pakai ayo anak-anak kumpul, tapi kan pakai peluit gitu ya Pak. Jadi mungkin kosakata saya yang kurang seperti itu Pak. Baik, jadi bagian dari hambatan yaitu penyampaian materi ke anak-anak ya. Iya. Masih belum efektif, terbiasa dengan kode atau peluit dalam pembelajaran. Jadi Ibu Desi sudah bisa mengidentifikasi terhadap permasalahan yang Ibu hadapi itu. Selanjutnya Bu, bisa tidak mencari solusi untuk menghadapi hambatan tersebut? Solusinya saya akan menerapkan atau menggunakan kosakata yang gampang mungkin ya Pak ya, agar anak bisa mendengarkan dengan gampang juga gitu. Jadi tidak terlalu sulit kosakatanya. Jadi anak bisa menerima pembelajaran saya seperti itu Pak. Kemudian tentang kekuatan yang dimilikinya? Kekuatan yang dimiliki saya berusaha melakukan pembenahan diri ya Pak. Jadi terkait penyampaian pembelajaran agar lebih efektif dan efisien, yang mudah dimengerti siswa, saya akan memaksimalkan KKG ya Pak, kan ada KKG PJOK. Dalam rangka di sana itu ada sharing-sharing tentang pembelajaran, terus kita mencari solusi pembelajaran. Jadi di sana banyak kita lakukan sharing-sharing seperti itu. Baik. Dari yang saya dengar, saya bisa menunjukkan bahwa Ibu Desi dengan melakukan pembenahan diri terkait penyampaian pembelajaran yang lebih efektif dan juga efisien, serta mudah dimengerti oleh siswa. Nah, kemudian Ibu Desi juga memaksimalkan MGMP dalam rangka sharing kegiatan pembelajaran seperti itu ya, dan juga mencari solusi, saling mengisi. Nah, terkait dengan rencana aksi yang lebih konkret, kira-kira rencana aksi yang akan dilakukan Ibu Desi seperti apa? Rencana aksi ya Pak, saya ingin pencapaian pembelajaran PJOK itu berjalan dengan maksimal Pak. Jadi siswa bisa mengikuti pembelajaran saya tanpa paksaan. Terus rencana yang pertama, saya akan melakukan perbaikan proses tentang penyampaian materi. Terus memaksimalkan tutor sebaya yang potensial. Baik, jadi rencana aksinya itu melakukan perbaikan proses ya. Penyampaiannya itu perbaikan diri, memaksimalkan tutor sebaya, siswa yang potensial tentunya. Selanjutnya, ada tidak prioritas yang Ibu Desi lakukan terlebih dahulu? Prioritas yang pertama, saya akan melakukan pengembangan diri dulu Pak. Kemudian selanjutnya saya memaksimalkan tutor sebaya, dan selanjutnya saya akan melakukan atau memaksimalkan KKG atau MGMP seperti itu. Baik, pengembangan diri adalah prioritas utamanya Ibu Desi. Kemudian memaksimalkan tutor sebaya ya, dalam berikutnya juga memaksimalkan MGMP. Nah, selanjutnya ukuran keberhasilannya itu ukurannya seperti apa? Ukuran keberhasilannya itu saat siswa mengikuti pembelajaran saya itu dengan antusias Pak. Jadi karena pembelajaran PJOK itu kan fisik ya Pak, kebanyakan fisik, sehat dan bugar gitu. Jadi mereka mau ikut pembelajaran saya tanpa paksaan dan senang lah gitu dalam mengikuti pembelajaran PJOK. Baik Ibu Desi, kita sudah mulai dari awal menentukan tujuan, kemudian mengidentifikasi kekuatan, hambatan-hambatan apa saja, kemudian menentukan langkah-langkah strategis untuk mencapai solusi rencana aksi tadi. Nah, sekarang yang terakhir menjadi sangat penting, yaitu tanggung jawab, komitmen
tanggung jawab komitmen. Seperti apa yang dilakukan dalam rangka melaksanakan rencana aksi? Untuk tanggung jawabnya saya akan konsisten Pak dalam pengembangan diri ya, dengan mengikuti diklat-diklat mandiri, terus juga bisa kolaborasi dengan teman sejawat, juga dengan siswa. Baik, sangat bagus ya Ibu Desi. Jadi komitmennya itu konsisten dalam pengembangan diri. Kemudian kolaborasi dengan teman sejawat, juga pada peserta didik atau siswa-siswa kita ya. Nah, selanjutnya terkait dengan tindak lanjut setelah kita berdiskusi. Kira-kira rencana tindak lanjut setelah pertemuan kita hari ini itu seperti apa? Tindak lanjutnya saya itu harus bisa mengimplementasikan rencana-rencana yang tadi saya sebutkan ya Pak. Kemudian harus bisa mengembangkan diri saya sehingga saya bisa memberikan materi pembelajaran yang menyenangkan gitu bagi siswa dan juga mudah dimengerti oleh siswa. Seperti itu Pak. Baik, jadi sudah tertata Bu di dalam proses penyelesaian masalah, sudah bisa mengidentifikasi, kemudian menentukan rencana aksi, kemudian tindak lanjut, yaitu mengimplementasikan pasca pertemuan ini. Jadi sebenarnya Bu Desi yang sudah menemukan solusinya sendiri dari permasalahan ini. Oke, mudah-mudahan Ibu bisa menindaklanjuti itu dan menambahkan perbaikan-perbaikan terkait kendala-kendala yang dihadapi. Baik, apa ada lagi Ibu yang perlu disampaikan? Saya rasa sudah cukup ya Pak. Terima kasih Pak atas sharing hari ini. Jadi tadi saya bisa mengidentifikasi masalah pada siswa, terutama pada diri saya sendiri ya Pak, yang harus saya tingkatkan dalam upaya yang dilakukan agar siswa itu bisa lebih antusias ya dalam pembelajaran, terutama siswa putri saya Pak. Baik Ibu, saya rasa luar biasa sharing kita hari ini. Mudah-mudahan banyak sekali manfaat yang bisa kita dapat. Pak, terima kasih. Saya rasa sudah cukup Pak. Terima kasih atas sharing-sharing hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Skenario 3. Observer berdiskusi dengan coach pasca proses coaching. Ibu Yunengsi dan Pak Beni Ripiana. Luar biasa hari ini kita sudah melihat proses coaching yang dilakukan oleh Ibu Desi dengan Pak Beni Ripiana. Saya selaku observer melihat kecakapan yang luar biasa sekali tadi ya Pak. Saya tanya sedikit ya Pak, kira-kira apa saja proses yang dilakukan tadi Pak? Inti dari coaching yang saya lakukan adalah bagaimana saya menggali beberapa hal yang ada pada Ibu Desi dalam menentukan solusinya. Yang saya lakukan sesuai dengan alur Tirta, yaitu menggali tujuan, identifikasi, rencana aksi, sampai dengan komitmen dalam bentuk tanggung jawabnya. Menurut saya sebagai observer, tadi yang sudah dilakukan Pak Beni ya, sudah berupaya datang dengan kehadiran yang penuh, dengan menganalisis masalah tanpa menyela, menjadi pendengar yang baik ya. Kadang orang susah untuk melakukan itu ya Pak. Tapi hari ini sudah berjalan dengan baik dan fokus pada area yang dikembangkan. Kira-kira kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Ibu Desi menurut Pak Beni selama menjadi coaching tadi? Saya menyimpulkan solusi yang akan diambil yaitu pengembangan diri yang pertama, kemudian memaksimalkan kekuatan yaitu seperti terkait dalam MGMP-nya maupun siswa yang memiliki potensial untuk menjadi tutor sembahyang. Pengembangan selanjutnya dalam diskusi lanjutan RPL mencoba menggali lagi, memaksimalkan beberapa kemampuan yang ada pada beliau dalam menyajikan pembelajaran yang menarik bagi siswa. Sekarang saya ingin bertanya kepada Ibu Desi, bagaimana pendapat Ibu Desi setelah melakukan coaching dengan Pak Beni? Baik Ibu, terima kasih.
Saya merasa lega ya Bu, merasa sudah terbantu sekali. Tadi saya rasa semua sudah tergali ya. Saya bisa menemukan solusi untuk permasalahan saya yang terkait dengan kendala-kendala yang tadi ya Bu ya. Siswa saya yang memang kurang antusias seperti itu. Saya juga bisa mengembangkan diri saya seperti itu. Baik, alhamdulillah proses coaching sesi 1 sudah dilaksanakan. Terima kasih kepada Bapak Beni dengan Ibu Desi. Ya, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah proses coaching kelompok yang telah kami laksanakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanamkan di dalam dada profil pelajar Pancasila, cerdas berkarya